pemerintah, TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 2. Pahlawan nasional Profesor Muhammad Yani. Cita-cita perjuangan Indonesia itu hikmat. Meskipun di tengah pandemi COVID ini, tentunya dengan jumlah peserta yang terbatas dan inilah kuburan di bawah pohon angsana besar. Itu adalah kuburan Ki Raksagati atau Raja Raksagati dan Eyang, bagian tubuh dari Eyang Prawatassari itu. Ini di sebelah sini, di bawah sana ada Puskesmas Lama dan ini juga ada Koramil, dan di sana adalah pegunungan Sukapacet dan Awi Ngambang itu di sebelah sana itu. Ini adalah makam salah satu kuburan pahlawan dari Daya Luhur ya, yang berada di Daya Luhur. Ini kami dari tim pendamping desa Kecamatan Daya Luhur sedang akan berziarah ke kuburannya, komplek kuburan Raksagati ini di sini. Di sini itu adalah kuburan salah satu raja Daya Luhur yang berlokasi di belakang SMP PGRI Kecamatan Daya Luhur ini, seperti ini. Ini pertama kita mohon maaf kepada Pak Juru Kuncinya karena kami ini tergesa-gesa. Insya Allah nanti akan kami minta izin lah untuk memberitahu bahwa kami setelah datang ke lokasi ini untuk memberikan laporan pada Hari Pahlawan. Inilah kami berada di kuburan Eyang Prawatassari. Ini merupakan salah seorang pahlawan yang ada dikuburkan di tanah Daya Luhur ini, yaitu seorang pahlawan perang Jampang. Sementara ini beliau adalah Eyang Raksagati ini. Eyang Raksagati adalah raja Daya Luhur yang istilahnya memerintah di tanah Daya Luhur pada era tahun 1700-an ini. Ini perang Prawatassari sendiri berlangsung pada tahun 1703 dan sampai 1706. Ini kami berada di kuburan salah satu pahlawan yang dikuburkan di Kecamatan Daya Luhur, yaitu Haji Prawatassari. Ini menurut legendanya di sini dikuburkan salah satu bagian tubuh beliau karena beliau itu dulu dihukum perapat. Jadi salah satu bagian tubuhnya dikuburkan di komplek yang sebelah sini. Dan ini adalah kuburan dari salah satu raja Daya Luhur yang keempat kalau nggak salah, yang ketiga, yaitu Prabu Raksagati. Ini adalah adipati atau raja Daya Luhur yang bernama Raksagati. Dia itu dulu merupakan raja Daya Luhur, dan ini adalah Eyang Prawatassari atau Haji Prawatassari. Ini adalah keturunan Cianjur yang ikut dalam perang Jampang. Dan ketika beliau berada di Daya Luhur ini, salah satu jasanya adalah menyuruh kepada Ki Raksagati atau kepada raja waktu itu untuk membuat sawah-sawah yang ada di daerah ini. Di antaranya adalah sawah Daya Luhur itu, sawah Lega, kemudian pesawahan Bingkong itu pada era inilah dibuat, pada era Ki Prawatassari berperang di daerah ini atau melewati daerah ini untuk kemudian beliau meninggalnya di Bagelan. Bagian tubuh lain dari beliau itu berada di Teja Kembang dan di Keramat Salingsingan Arya. Begitu. Inilah jembatan gantung Cibeet di bawah Lewi Wenai. Ini seperti ini di sana. Dan di sanalah akan nampak pesawahan Bingkeng dan kuburan dari Keramat Salingsingan, yaitu keramat yang ada di Dusun Arya. Ini adalah pesawahan Desa Bingkeng seperti ini di sini. Ini pesawahan yang ada di komplek Cibeet ini seperti ini. Dan itulah keramat Salingsingan, di mana di sana juga dikuburkan salah satu bagian tubuh dari Haji Prawatassari. Itu seperti itu. Ini keramat Arya Salingsingan yang ada di Dusun Arya, yang dimana di dalamnya dikuburkan juga Eyang Prawatassari atau salah satu bagian dari tubuhnya. Dan ini adalah pesawahan Bingkeng yang konon dibuat oleh beliau juga, yaitu secara tidak langsung intinya begini. Jadi
waktu itu Prawatasari itu memiliki pasukan sebanyak 3.000 orang. Jadi untuk bekal pasukannya mereka dia menyuruh kepada Raja Dailuhur diantaranya untuk menyediakan perbekalan dengan cara membuat sawah-sawah di sini untuk salah satu untuk perbekalan bagi pasukannya seperti itu. Jadi sehingga banyak sawah yang dibuat di daerah ini pada era itu, diantaranya adalah pesawahan di daerah Bingkeng dan pesawahan di daerah Dailuhur itu sendiri. Ini adalah Sungai Cibeet, di mana sebelah hulu sana ini adalah pegunungan Teja Kembang atau Kampung Teja Kembang, di mana di puncak gunung tersebut terkubur bagian terpenting dari bagian tubuh Eyang Prawatasari, yaitu bagian kepalanya. Makanya disebut di sana itu konon dikenali namanya Raja Karaman. Kalau menurut versi orang Belanda itu disebutnya seperti itu. Sementara kalau orang Dailuhur disebutnya adalah daerah Raja Kembang, karena di sana merupakan adalah seorang pahlawan dalam hati orang Dailuhur itu seperti itu. Dan cerita tentang peperangan Raden Prawatasari melawan Kapten Bintang yang ada di Banyumas itu bisa dilihat dalam literasi Belanda pada tahun 1700-an itu, seperti itu. Dan kemudian ini cerita Eyang Prawatasari ini merupakan istilahnya salah satu legenda yang cukup penting yang ada di daerah Dailuhur itu, seperti itu. Itu makanya Kampung Teja Kembang ke puncaknya itu merupakan kampung larangan. Karena yang di puncak Gunung Teja Kembang itu dikuburkan seorang yang memang sangat dirahasiakan oleh penduduk sini dan juga sangat dicari oleh orang-orang Belanda seperti itu. Konon malah sebelum dikubur di Teja Kembang, kepala dari Eyang Prawatasari itu atau Raja Karaman tersebut masih sempat berdehem, sehingga di sana itu akan dikenali dengan namanya Lewidehem. Dan ini adalah Gunung Cilumping. Ini Gunung Cilumping merupakan salah satu juga bagian dari kisah Eyang Prawatasari. Konon di sini adalah dikuburkan salah satu pahanya, yaitu disebut Pingping, sehingga salah satu nama, dan konon ini di sekitar Gunung Cilumping dikuburkannya itu, seperti itu. Kisah pahlawan Prawatasari itu berada di 5 desa. Karena yang namanya Cilumping sendiri, selain ini yang di desa Cilumping, terdapat satu lagi Cilumping yang ada di desa Bolang. Namanya adalah sekarang sudah menjadi Kampung Sukajaya. Jadi dengan demikian yang namanya kisah Prawatasari itu ada di desa Dailuhur, ada di desa Cijeruk, di Teja Kembang, ada di Keramat Salingsingan Bingkeng, ada di desa Cilumping, dan ada yang di Cilumping, desa Bolang. Selesai.